Pernah dengar nggak daerah kecil di Kalimantan Selatan yang tiap Maulid Nabi bisa dihadiri sampai ribuan orang? Yap, tempat ini ada di Tapin. Disinilah berdiri sebuah masjid tua yang menyimpan satu tradisi, Masjid Keramat Al-Mukarramah. Ba'ayun Maulid adalah tradisi khas masyarakat Banjar di Kalimantan Selatan untuk memperingati kelahiran Nabi Muhammad SAW pada 12 Rabiul Awal. Inti dari ritual ini adalah bersalawat. Perintah ini memiliki landasan kuat dalam Al-Quran, di antaranya surah Al-Ahzab ayat 56. Innallaha wa malaikatahu yusalluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu sallu 'alaihi wa sallimu taslima. Sesungguhnya Allah dan malaikat-malaikatnya bersalawat untuk Nabi. Wahai orang-orang yang beriman, bersalawatlah kamu untuk Nabi dan ucapkan salam dengan penuh penghormatan. Ayat inilah yang menjadi salah satu rujukan utama tradisi Ba'ayun Maulid. Ritualnya dilakukan dengan cara mengayun bayi atau anak-anak menggunakan buayan kain sarung yang dihias cantik. Sebagai bentuk rasa syukur dan penghormatan, tradisi ini menyimpan harapan agar anak-anak tumbuh saleh meneladani Nabi. Tapi, bagaimana sih tradisi Ba'ayun Maulid ini bisa muncul? Ternyata, ini adalah bukti nyata dari akulturasi budaya. Ritual mengayun ini berakar dari tradisi Arung Ganal, Kendurian, Sar, suku Dayak, Karingan yang dilakukan setelah panen raya. Tujuannya memohon keselamatan bagi anak-anak dari penguasa alam gaib, dipimpin oleh para balian dengan pembacaan mantra-mantra. Saat Islam menyebar di abad ke-16, ritual Ma'ayun dipertahankan, namun substansi dan maknanya diubah. Mantra Dayak kini digantikan dengan pembacaan sholawat dan syair-syair Maulid Nabi. Tujuannya bergeser dari keselamatan gaib menjadi wujud syukur dan penghormatan pada Nabi Muhammad SAW. Ritual ini kemudian dirangkaikan dengan peringatan Maulid Nabi di Masjid Al-Mukarramah. Dan inilah lahirnya tradisi Ba'ayun Maulid. Lalu, bagaimana Ba'ayun Maulid ini berjalan? Secara garis besar, prosesnya dibagi 3 tahap penting. Yang pertama, acara dibuka dengan pembacaan syair Maulid secara berjamaah. Kedua, anak-anak mulai diayun, diiringi sholawat dan doa sebagai wujud harapan, keberkahan, dan meneladani Nabi. Dan yang terakhir, acara ditutup dengan pembacaan doa tolak bala, dilanjutkan ritual batapung tawar simbolis untuk keselamatan, dan diakhiri dengan hidangan khas Banjar. Ba'ayun Maulid juga telah diakui oleh Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia sebagai warisan budaya tak benda WBTB Indonesia pada tahun 2015. Pengakuan ini menunjukkan peran vital sebagai jembatan sejarah dan budaya Banjar yang wajib kita lestarikan. Kalau kita lihat datanya, peserta Ba'ayun Maulid ini di Tapin mencapai 4.481 orang pada tahun 2022. Namun di tahun 2023 turun menjadi 3.465, lalu 3.229 di 2024, dan 3.160 pada 2025. Angkanya memang terus menurun. Penurunan ini mencerminkan berbagai dinamika sosial di masyarakat. Modernisasi membuat minat sebagai generasi muda perlahan bergeser.
Sementara faktor ekonomi keluarga juga berpengaruh karena kelengkapan ayunan membutuhkan biaya. Tradisi kini juga diselenggarakan di banyak daerah lain sehingga peserta tersebar. Tingkat sosialisasi dan pelestarian dari tokoh masyarakat pun ikut menentukan seberapa besar antusiasme warga setiap tahunnya. Kalau kita rangkumkan perjalanan dari awal sampai akhir, Ba'ayun Maulid juga punya satu pola yang menarik. Tradisi ini tetap berjalan karena ada banyak orang yang harus ikut terlibat. Meskipun jumlahnya berubah tiap tahun, di tengah dunia yang makin serba cepat, momen ini masih jadi ruang buat warga buat kumpul, berdoa, dan merasakan suasana yang cuma ada setahun sekali. Selama masih ada yang mau datang dan meramaikan, Ba'ayun Maulid bakal tetap bergerak bareng zaman, bukan kalah sama zaman.